Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya mau membuat sebuah virtual set. Kita akan membuat sebuah virtual set seperti panggung mungkin kali ya. Dan sebelumnya kita akan membuat sebuah referensi terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk referensi. Di sini saya buat virtual set. Nah, ini kita melihat ya ada beberapa contoh virtual set seperti ini atau yang seperti ini. Jadi rata-rata dia bawahnya itu seperti bulat begitu ya. Nah, oke. Nah, next, apabila kayak gitu, selanjutnya kita akan kembali lagi masuk ke Blender. Jadi ini akan saya hapus, kita pencet X, delete. Nah, setelah itu kita akan pencet Shift A, lalu kita buat mesh. Di sini kita bikin cycle terlebih dahulu. Nah, jadi kita pengen bikin untuk dasar lantainya terlebih dahulu. Nah, ini saya geser sedikit. Sebentar, di objeknya. Ini kita akan geser sedikit. Nah, pastikan penampakan kita adalah tampak depan ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa scale. Kita pencet aja huruf S, scale. Terus kita atur kira-kira besar dari panggung yang akan kita buat. Nah, oke, kita ini saya geser lagi biar memudahkan nantinya. Nah, setelah itu kita akan buat masuk ke dalam objek edit mode karena kita ingin mewarnai si objek ini. Nah, selanjutnya adalah kita seleksi semuanya ya, kita seleksi, habis itu kita pencet F, fill ya. Nah, kalau ini berarti dia sudah di fill. Selanjutnya kita bisa balik lagi ke objek mode kembali gitu. Nah, lalu di objek mode kembali kita bisa kasih coloring, warna ya. Nah, warna nanti di sebelah sini kita geser ya, ini turun ke bawah, kita tarik ini. Oke, ada material properties, terus kita kasih klik new ya, ada material. Habis itu ini kita pilih warnanya ya. Nah, ini saya pengen warnanya agak krem ceritanya. Nanti kita bisa lihat di sini ya, di preview sini dia warnanya agak krem bentuknya. Nah, kalau pengen dia agak terlihat seperti metalik, bisa sambil dibesarkan metalik ini, maka di sini kalian bisa lihat ya hasilnya, dia agak metalik gitu. Nah, kalau misalnya sudah, selanjutnya untuk melihat hasilnya bagaimana Bu? Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik ini viewport shading. Tuh, ini dia bentuk hasilnya. Gitu ya, di viewport shading. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya dikarenakan tadi ada beberapa ada beberapa tingkat ya kan tadi di sini. Nah, di sini saya akan mengkopinya lagi, Ctrl C, Ctrl V. Terus saya scale lagi. Oke, seperti ini misalnya. Oke. Nah, terus yang kedua akan saya ubah warnanya tadi menjadi agak warna hitam atau warna yang misalnya agak lebih gelap sedikit gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita
pindahkan dia seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita atur jadi biar enak hierarkinya, bisa kita ke bawahin dikit. Gitu ya. Nah, bisa kita bawakannya sedikit seperti itu. Habis itu kita tambah lagi dikit lagi, satu lagi, kita Ctrl C, Ctrl V, terus kita S-kan lagi. Jadi kita buat dia lagi ada yang lebih besar lagi, sampai posisinya agak kita turunin lagi ke bawahnya lagi, kayak gini aja. Gitu ya. Nah, jadi pada saat udah jadi dia seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah misalnya kita pengen bikin panggungnya di belakangnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita mau bikin objek. Oke, kita lihat tadi misalnya contoh referensi kita. Nah, apabila misalnya mau ada seperti lengkungan ini ya, seperti ini nih, adanya lengkungan seperti ini. Nah, ini kita bisa mengcutnya dia misalnya dari objek mode gitu ya. Misalnya di sini saya berarti ini dan ini harus ada sedikit corok ke atasnya gitu. Nah, jadi ini saya geser terlebih dahulu ya, yang bagian paling atas biar mudah. Nah, yang ini untuk membuat ada corok dia. Nah, ini tuh kita balik tadi, masuk ke edit mode. Habis itu kita ada klik extrude origin. Oke, kita naikkan dulu dia, misalnya dia agak ke atas sedikit seperti ini. Gitu. Baru habis itu di sini kita bisa select face, kita seleksi misalnya bagian yang pengen kita hapus atau yang coroknya gitu ya, atau di sini bisa juga kita langsung pakai move tool. Kita pakai move tool, kita pindahkan dia coroknya seperti ini gitu ya. Jadi panggungnya udah agak beda bentuknya. Nah, terus kalau sudah ini kita balikan lagi ke objek mode, baru sama kita atur lagi si objek yang ini. Atau bisa juga biar agak cepat jalannya, ini tadi kan sudah kita ubah, kita copy aja dia, kita copy lalu kita misalnya scaling ya, kita scale sedikit kayak gini. Nah, terus bisa misalnya di sini mau kita ubah si warnanya ya, biar warnanya itu kelihatan. Di sini kita bisa pakai langsung airdrop tool. Ini oke. Nah, ini saya tinggikan dia warnanya seperti ini. Habis itu kita pindahkan lagi pakai move tool, kita satukan pakai move tool seperti ini. Oke. Nah, ini juga bisa kita atur lagi misalnya lewat dari edit mode ya. Edit mode di sini kita klik yang face ya kan, kita klik face ini. Nah, terus bisa kita mundurkan dia sedikit gitu ya, atau bisa juga kita atur face ini, dan di bagian face yang terluarnya saja ya, kita buat misalnya agak mundur seperti ini juga bisa gitu. Oke. Nah, mungkin tinggal kita rapikan juga bagian yang
sebelah sini gitu ya, agar mungkin terlihat agak rapi lagi. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat yang dari tampak segi dari depan ya. Nah, untuk tampak panggungnya seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke edit mode. Nah, nanti di edit mode di sini kalau sudah, nah misalnya kita pengen biar nanti kita bikin ada sebuah meja. Nah, untuk membuat sebuah meja di sini kita bisa buat lagi, ulang lagi dari shift A di sini. Habis itu kita bisa pilih nih, kita mau buat meja itu apakah dari kub langsung atau mejanya dari cycle. Misalnya saya di sini pengen mejanya dibuat dari sebuah kub. Oke, ini udah ada kubnya. Nah, kita naikkan dulu sedikit. Habis itu kita di sini kita lanjut lagi ke masuk ke arah edit mode. Edit mode kita perkecil seperti ini. Habis itu baru kita scale. Kita scale, pencet scale. Habis itu adalah kita pencet X. Nah, jadi dia hanya untuk sesuai garis X kayak gitu. Jadi kalau kita scale aja, scale terus langsung pencet scale biasa seperti ini, nah nanti dia langsung berubah scaling keseluruhannya. Tapi di sini kan kita nggak ingin scaling keseluruhannya gitu, karena kita hanya mau scale dia untuk jadi sebuah meja kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga kita scale, kita pencet A itu all ya, keseluruhan. Nah, habis itu kita scale, habis itu kita pencet huruf Y ya, jadi dia kayak gini gitu. Oke, jadi dia agak-agak biar bisa agak lebih kecil kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa juga masuk ke dalam mode A, edit mode. Oh maaf, ini udah di dalam edit mode ya. Nah, dalam edit mode misalnya di sini saya pengen memberikan ada sedikit corak ke dalam. Oke, yang memberikan agak corok ke dalam. Nah, untuk membuat corok ke dalam itu kita bisa misalnya insert face kayak gini ya. Nah, ini jadi dia muncul kayak ada ini baru gitu ya. Nah, terus di sini saya klik lagi extrude. Nah, jadi biar bisa agak saya dorong lagi dia ke bawah lagi ke belakang. Jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi dia ada kayak corok ke dalamnya seperti ini. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, nanti next kalau sudah, nah ini misalnya bagian belakangnya juga mau saya buat agak-agak mencorok Bu, ya bisa aja gitu ya. Caranya juga sama, nanti kalian bisa membuat seperti yang tadi juga. Jadi ini gini ya. Oke. Nah, ini yang ini ya kan. Nah, tadi gimana? Kita insert face, habis itu kita dorong dulu dia sedikit kayak gini ya. Oke. Nah, habis itu kita extrude ya, jadi dia agak-agak mencorok gitu ya ke bawah kayak gini. Nah, ini bagian depan, tampak depan, dan ini adalah yang tampak belakangnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah, sekarang kita mau meng-coloring lagi si objeknya ini gitu ya. Nah, untuk meng-coloring si objeknya bagaimana Bu? Nah, untuk meng-coloring si objeknya kita bisa selanjutnya
adalah dari sini sama ya, terus kita add new. Oke, nah terus di sini misalnya ini contoh saya ganti, misalnya warnanya adalah warna hijau misalnya, atau warnanya warna coklat seperti ini. Nah, jadi dia objeknya warnanya ganti gitu. Nah, Bu, seandainya saya pengen objeknya ini adalah bentuk tekstur, menggunakan ada tekstur. Bagaimana, Bu? Nah, untuk bisa menggunakan tekstur, kalian bisa klik di sini. Ada shading. Nah, shading di sini kan ada nih tampak ya dia. Nah, habis itu ada add. Nah, di sini shading add, kita bisa klik ada image. Nah, image tekstur, lalu kita geser seperti ini. Nah, setelah itu kita open, kita carilah gambar image tekstur. Nah, jadi sebelumnya ini gambarnya ini udah ada dulu di dalam drive kalian gitu. Oke, di sini saya akan cari gambarnya untuk shading tekstur seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik dia, kita drag, kita kasih ke base color. Nah, jadi dia ada muncul udah nih. Oke, di bawah sini ternyata ada yang ini, cuma nggak apa-apa, nanti akan kita perbaiki. Nah, jadi ada muncul. Nah, terus misalnya Bu, saya mau ngatur untuk besar kecil si scaling dari si kayunya ini. Apakah bisa, Bu, untuk tekstur kayunya di saya ini? Kan lagi saya atur. Nah, bisa. Jadi sebelumnya pada saat di situ kalian bisa klik edit preference. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Habis itu klik yang community di sini. Nah, jadi di sini ada harus kalian centang. Yang kalian centang adalah ini, centang yang namanya Node Wrangler gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah kalian centang Node Wrangler, nah di sebelah sini ada muncul node gitu. Nanti ada yang muncul node, ada yang namanya tekstur mapping. Nah, nanti tekstur mapping ini bisa kalian lihat ada location, terus ada rotation, sama ada scale. Nah, scale ini bisa kita perkecil misalnya scale-nya. Jadi kita bisa kalian lihat ya di sini berubah dia. Oke, misalnya di sini scale-nya saya buat 300 dan 300. Nah, ini scale-nya adalah 300. Nah, jadi dia mengecil kayak gini gitu. Atau misal tadi kan kita buat adalah 1500 dan 1500. Oke, maaf tadi objeknya belum ke ini. Jadi bisa kalian lihat ya, dia jadi seolah kayak membesar gitu. Oke, ini saya ulangin lagi, kita taruh lagi di base color. Nah, jadi ini adalah yang namanya untuk mengatur posisi dari si objek tekstur kita gitu. Jadi bisa kita atur posisi objek teksturnya, maunya yang seperti bagaimana gitu. Oke, bisa kita scale ya kan, biar agak lebih kecil atau agak lebih rapat halus. Nah, jadi di sini ya pengaturannya. Oke, nah kalau udah bisa, selanjutnya adalah kita kembali lagi ke bagian layout. Oke, nah bagian layout udah. Nah, terus misalnya kita mau bikin ada layarnya yang ada di belakang itu ya kan. Nah, tapi ini ternyata masih ini. Nah, ini harus kita beresin bentar, kita rapikan sedikit ya di bagian sini. Nah, biar cepet sini saya langsung misalnya ini ya, kita seleksi bagian ini. Pastikan pada saat terseleksi ini semua terseleksi atas bawah seperti ini. Oke, nah
ya ini belum terseleksi dan ini belum terseleksi. Nah, jadi kalau di edit mode memang pastikan semuanya terseleksi seperti ini ya. Nah, baru habis itu kita ini kan pindahkan pakai scale, kita naikkan dia ke atas gitu. Atau bisa juga misalnya saya pakai extrude aja, ini dia jadi ke extrude ke atas jadi double. Ini pakai scale aja ya, scale bagiannya X. Oke, seperti ini. Terus ini objeknya kita pindahin ke atas ya, kita select sama mencet huruf A ya. Jadi tadi objek terus huruf A biar semuanya terseleksi. Jadi ya kayak gini gitu ya. Nah, Bu, saya nggak mau nih Bu bagian yang bawah sininya misalnya. Oke, ini saya select terus saya pencet A dulu. Oke, bisa kita atur lagi, ini dia belum. Nah, misalnya kalian mau hapus bagian bawah sini gitu kan, nah ya udah sama aja kayak misalnya tadi ya, berarti tinggal diseleksi dulu pakai select face aja. So kalian bisa tinggal mencet E ya, habis itu kita pencet face gitu ya. Nah, jadi langsung bawahnya sini bolong gitu. Oke, nah bisa kalian lihat ya, bawahnya itu udah bolong gitu. Oke, nah ini adalah udah jadi nih salah satu untuk misalnya panggungnya. Nah, bawah-bawah sini juga sama, bisa kalian buat lagi juga sesuai dengan apa ya, imajinasi kalian gitu. Nah, selanjutnya saya balik lagi ke object mode. Di object mode di sini misalnya saya pengen bikin ada kayak ke atasnya. Nah, di sini kita bisa mencet shift A lagi. Terus misalnya saya bikin sebuah cycle baru lagi. Ya, saya bikin sebuah cycle baru. Terus saya scale lagi. Ya, saya perbesar lagi dia. Nah, saya pindahin dulu dia di sini cycle barunya. Nah, terus saya buat lagi cycle. Oke, kita paskan di posisinya kira-kira agak-agak di tengah kayak gini. Nah ya, nah kalau misal sudah seperti ini pas agak-agak di tengah, saya masuk lagi ke object mode. Habis itu selanjutnya adalah saya di sini akan menghapus tengah dari lingkaran ini. Jadi biar lebih mudah saya akan tampaknya seperti ini ya. Nah, jadi saya tinggal bisa berpacu pada si garis merah ini, si garis X ini. Maka bisa saya buat ini di Z aja. Jadi dia lurus ya langsung. Nah, kayak gini enak. Oke, sorry sebelumnya ini tadi harusnya saya buat modenya node. Adalah kayak gini. Terus kita tinggal X, terus kita tinggal delete vertex kayak gitu ya. Nah, terus setelah kita select, ini adalah kita select A ya, biar terseleksi A, terus kita pencet F fill gitu. Nah, setelah itu kita bisa buat extrude ya, kita pengen bikin panggungnya gitu ke atas. Cuman yang bagian sini tuh harusnya agak-agak terhapus. Di sini kita bisa klik yang bagian sini, kita bisa pakai face ya, pakai face. Terus misalnya kita coba nih, kita delete face ya. Nah, terus kita klik lagi face atas, kita delete lagi face. Nah, jadi bisa kita lihat ya, belakangnya adalah seperti ini gitu. Nah, tinggal di sini kita kita seleksi lagi ya, kita
kita seleksi lagi. Habis itu kita pencet S ya. Nah di sini kita pencet SY, jadi dia naiknya ke atas. Nah di sini kita buat cukup select yang bagian ini aja, bagian belakangnya ini aja. Oke. Nah terus di situ kita bikin SY ya. Oh, sorry harusnya ini SX. Terus ini mau kita membuat dia naik ke atas, kok nggak mau dia naik ke atas. Oke. Kita scale, harusnya kan scale Z, sorry ya. Kita scale terus Z. Nah sorry, jadi dia harusnya di sumbunya adalah sumbu Z gitu. Nah kalau udah seperti ini ya kan, nah kita move lah dia, jadi biar rapi kita move dia ke atas kayak gini. Oke, kita move dia ke atas kayak gini. Nah oke. Nah, jadi dia agak-agak terlihat lebih rapi. Habis itu selanjutnya kita tinggal mengcoloring, mewarnakan. Nah di sini kita bisa shift A semua ya, coloring shift A. Nah habis itu di sini kita bisa misalnya ngikutin warna yang si ini ya. Kita langsung aja pakai eyedrop color ya kan. Ini adalah warnanya. Jadi pada saat kita masuk ke objek mode dia seperti ini nanti. Ya gitu. Nah ini pun misalnya kita bisa klik kanan, kita bisa kasih shade smooth. Nah jadi dia biar lebih smooth ya, jadi dia bisa kita kasih shade smooth seperti ini. Kita bisa juga bisa kasih dia mau agak metalik ya kan, biar kelihatan agak metalik kayak gini bisa gitu. Oke. Nah tinggal misalnya kita mau ngasih tambah efek-efek cahaya ya kan, bisa kita atur cahayanya, posisi cahaya, lightingnya ya seperti ini. Kita atur posisi lightingnya, terus kita bisa juga shift A, terus kita tambah lagi ada lighting baru lagi. Di sini kita misalnya mau kasih ada lighting model spot, bisa juga. Oke. Di sini kita atur bagian spotnya di mana. Oke. Sebelum masuk, jadi pastikan ya dia masuk ke dalam layar kita seperti ini. Lighting spotnya. Oke. Nah di sini di spot kita bisa atur powernya. Misalnya di sini spotnya warnanya agak kuning gitu ya. Nah jadi ini kebetulan karena ada yang sun ini. Nah, ini spotnya karena kurang terang aja warnanya ya. Nah ini kan udah mulai agak kelihatan nih ya kan. Jadi dia tadi warnanya kalah sama warna yang si sun itu tadi gitu. Oke. Nah ini bisa kita atur misalnya spekular ini ya untuk menambah kayak keterangannya, terang cahayanya, ini spekular gitu. Oke. Nah bisa kita pasang misalnya
agak-agak di tengah seperti ini ya. Atau mau ada tambah lagi cahaya matahari ini masuk juga, bisa juga gitu. Nah, jadi dia warnanya kayak ada warna kuning-kuningnya dikit seperti itu. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya misalnya kita mau tambahkan misalnya ada kayak logo gitu kan, logo di sini gitu ya, misalnya entah di mejanya atau gimana gitu kan. Nah, itu kita bisa masukin di sini. Kita import ya, kita import satu file SVG untuk logonya. Untuk file SVG untuk logonya di sini kita bisa klik download. Habis itu misalnya saya mau masukin logo, misalnya untuk logo apa ya, logo Twitter atau DTS logo misalnya. Nah, untuk DTS logo kita balik lagi ke sini ya. Di sini udah masuk, cuman dia kecil ya. Jadi kita seleksi di sini terus kita pencet S. Oke. Nah, sebelumnya di video sebelumnya udah ada ya cara bikin untuk yang DTS logo. Nah, ini kebetulan nih agak-agak kurang pas nih logo untuk yang DTS ini nih yang saya ini kan. Seperti ini ya. Nah, terus ini saya pencet ini saya pencet S. Terus nih saya kasih ada 3D nya ya, geometri. Oke, kita kasih extrude. Kita extrude 0,001 gitu ya. Sama satu lagi, oke, atau bisa jangan yang ini udah salah logonya, modalnya kita pakai logo yang lain. Jadi kayak sesuai video yang kemarin yang udah sempat saya share, bahwasanya kalau bikin logo DTS kalian tuh harus bikin huruf D dan T dan S nya itu sejajar dulu, jadi jangan langsung ikutin model kayak logonya gitu. Jadi di sini ya logo animasi kalau nggak salah ya, coba saya cek. Oke, misalnya ini aja ya, pinjam logo Menkominfo. Oke, habis itu tinggal kita bikin logonya. Kita pastikan dia sudah pas, sudah oke. Nah, ini belum ya, logonya gini ya, betul. Nah, oke, kalau udah sama kayak tadi ya, kita kasih, kita extrude dia dulu 0,01 dan 0,01 0,01. Oke, habis itu tinggal kita move ya, kita pindahkan. Bisa kita taruh kalau mau di dalam sini, di bawah sini bisa.
seperti ini. Nah, logonya kita masukkan di dalam mejanya. Nah, tinggal kita kasih tekstur warna, ya kan? Nah, warnanya agak abu gitu. Nah, kayak gini. Oke. Bisa kita atur misalnya metaliknya, ya kan, biar agak terlihat seperti metalik. Nah, ini dia sudah contoh dari untuk pembuatan virtual background, virtual background untuk pembuatan 3D virtual set seperti ini ya. Jadi ini dia udah terjadi panggungnya gitu. Tinggal misalnya kita di sini bisa menganimasikannya. Nah, jadi di sini bisa juga nih, ini ada world. Nah, di world ini bisa kita atur backgroundnya misalnya adalah hitam di belakangnya gitu ya. Nanti habis itu kita tinggal menganimasikan dia dengan meletakkan kameranya gitu. Oke, nah kita cari dulu kamera kita ada di mana. Di sini saya terangkan dulu lagi background belakangnya. Nah, jadi tadi buat apa, Bu? Nah, itu untuk mengatur background belakangnya keseluruhan. Nah, ini kamera kita ada di belakang sini. Oke. Kamera kita ada di belakang sini. Kita atur rotasi kamera kita dulu. Ya. Oke, bentar. Atur ya rotasi kamera kita dari sini bisa juga nih, biar nggak terlalu ribet. Kita bisa lihat bagaimana penampakan kamera kita di sini gitu ya. Oke, kita buat 0, jadi biar kameranya itu lurus, nggak mereng-mereng. Nah, ini penampakan meja kita ya. Nah, di kamera seperti ini. Oke. Nah, untuk menganimasikannya selanjutnya adalah kita bisa aktifkan keyframe ini. Kita mulai dari posisi awal. Posisi awal kamera kita misalnya adalah dari Y gitu kan. Dari Y. Kita klik ya, ini ya Y-nya. Nah, nanti ada keyframe, baru kita gerakin Y-nya kayak gini gitu. Oke, baru misalnya habis dari Y kita mau turun lagi ke bawah, atau misalnya mau deket, aku ada salah. Nah, geser dulu garis keyframe-nya ini, terus baru kita pindahkan dia, gerakan dia kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya memang mau ada jeda dulu dikit, berarti kita jeda dulu dia dikit, ya kan? Kasih jeda dulu dikit biar kamera tuh nggak langsung gerak gitu. Nah, baru habis itu kita geser, kita bikin kamera agak-agak fokus kayak gini ya kan. Nah, terus di sini bisa di 60 kita aktifin posisi Z, karena kita mau nanti pindahin gerakan si Z nya gitu.
taruh kamera ke bawah kayak gini ya, kamera ke bawah. Habis itu baru nanti kamera ke depan lagi ya. Setelah ke bawah, kamera ke depan, kita majukan dia lagi gitu. Nah, habis itu misalnya fokusnya dari ke depan ke sini, kita bisa atur lagi dia di Z nya, misalnya kayak di sini sedikit, misalnya agak saya geser sedikit ya di jadi pada saat kita lihat, kita play dari awal, kamera bergerak, terus kamera turun dan ke sini gitu ya. Nah, bisa juga pada saat kamera turun ke sini ya kan. Nah, kita sambil atur si rotasinya juga, yaitu adalah misalnya rotasi si Z-nya ya. Jadi biar lurus gitu kamera sama penampakan yang ada di sini. Oke, sorry salah atau Z. Nah, saya lihat connect turun berarti adalah si X ya. Nah, di sini saya baru klik di sini titiknya si X, baru ya turun misalnya kayak gini ya penampakannya. Nah, jadi di sini misalnya kalau agak turun dikit Y-nya X-nya, jadi nanti di sini adalah si pembawa acaranya gitu. Jadi pada saat nanti kita play, semua kita ulang dari awal. Set. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, next selanjutnya adalah kita mau render. Nah, sebelum kita render, kita ubah dulu nih warna word tadi ya. Ini saya ubah aja jadi warnanya misalnya warna hitam, atau misalnya kalian maupun mengubah lagi dia jadi ke model green screen, diubah misalnya jadi ke warna hijau. Kalau tidak, bisa juga diubah cukup ke warna hitam seperti ini. Nah, jadi ini pas pada saat kita play nanti. Oke, saya ulangi lagi, play dari awal. Kita buat ya, penampakannya adalah sesuai dengan penampakan di kamera. Sorry, set kayak gitu. Oke, sini kita lihat detiknya adalah sampai detik ke 140, jadi biar waktu rendernya tidak akan terlalu lama gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya sudah, baru selanjutnya kita render di sini ya. Klik yang ini, output properties. Habis itu di sini kita atur foldernya di mana disimpan. Nah, di sini kita atur foldernya di mana disimpan. Kita buat foldernya. Misalnya saya di dokumen. Terus di sini saya bikin di folder Blender, tes Blender ya. Di sini saya buat ini folder virtual set baseball. Ya, habis itu di sini eject. Ya, baru kita eject. Eject lagi di sini ya. Nah, nanti habis itu dia akan merender semuanya
lewat dari render animation. Oke, nah kita tunggu aja sampai hasilnya nanti sudah terrender dengan sangat baik.